Kalian pernah nggak bertanya-tanya kenapa pas kalian lagi pengen beli laptop misalnya, lalu iseng ngecek spesifikasi dan harga di Google, nggak lama kemudian muncul rekomendasi-rekomendasi laptop lainnya yang sesuai dengan keinginanmu, bahkan bisa muncul rekomendasi di platform media sosialmu yang biasanya cuman isinya spoiler cerita One Piece. Atau kepikir, kok video-video yang muncul di YouTube sesuai seleraku ya? Ada lagi misalnya, habis sedih baca kabar meninggalnya Akira Toriyama Sensei di Instagram, di YouTube muncul rekomendasi video buat maraton Dragon Ball. Kenapa bisa gitu ya? Apakah jangan-jangan tanpa sadar saya punya kemampuan khusus yang bisa membuat semua media digital tunduk menuruti segala perintahku? Atau apakah aku pusat alam semesta? Oke, skip aja pembahasan itu. Semua itu gara-gara AI. Halo semuanya, selamat datang di Isi Kepala, sebuah obrolan abstrak yang semoga ada isinya. Jadi gini, sejak kita buka mata di pagi hari sambil menunggu kesadaran kembali penuh, seringkali kita menyadari betapa eratnya kita terhubung dengan AI. Kita tanpa sadar telah berinteraksi dengan AI hanya dalam genggaman tangan. Mulai dari asisten virtual yang membantu membuat agenda harian, memberikan rekomendasi belanja, prediksi cuaca, hingga rekomendasi berita yang disesuaikan dengan minat kita. Tidak hanya ada di smartphone, AI juga telah merambah ke dalam rumah kita. Entah itu melalui asisten pintar yang mengatur suhu ruangan sesuai preferensi kita, atau bahkan sistem keamanan yang menjaga rumah kita ketika kita sedang berada di luar. Semua ini bisa dilakukan oleh AI yang semakin hari kian berkembang sangat pesat. Adobe Illustrator? Iya, nggak salah sih. Tapi bukan AI itu yang lagi dibahas. Jadi langsung aja, awal mula AI. Artificial Intelligence atau yang biasa dikenal dengan sebutan AI merupakan sebuah cabang ilmu komputer yang bertujuan menciptakan mesin atau program yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Konsep kecerdasan buatan ini sebenarnya udah ada sejak lama. Pada tahun 1950-an, para ilmuwan seperti Alan Turing dan John McCarthy pertama kali mengembangkan ide-ide dasar tentang AI. Alan Turing adalah seorang matematikawan, ia juga pionir dalam pemikiran tentang apakah mesin bisa berpikir seperti manusia. Kemudian ia menciptakan sesuatu yang sekarang dikenal sebagai tes Turing. Tes ini bukan menguji daya tahan anggota geng motor riding dari Sabang sampai Merauke ya. Tapi tes Turing ini adalah sebuah tes yang mengevaluasi kemampuan mesin untuk meniru perilaku menyerupai manusia. Simpelnya seperti itu. Ide ini kemudian membuka jalan untuk pemikiran lebih lanjut tentang bagaimana kita bisa membuat mesin yang mampu berpikir. Gak lama kemudian, di tahun 1956, John McCarthy, seorang ilmuwan komputer, menggelar konferensi Dartmouth. Disinilah istilah AI pertama kali resmi dipakai. Konferensi ini jadi titik awal dari lahirnya disiplin ilmu kecerdasan buatan yang kita kenal saat ini. Pada waktu itu, suasana optimisme telah memenuhi segala penjuru jiwa dan pikiran. Para ilmuwan yakin bahwa dengan berkembangnya teknologi komputer, kita bisa menciptakan mesin yang punya kemampuan seperti otak manusia. Walaupun pada kenyataannya, saat itu kemampuan kita belum sampai di tahap yang jauh ya. Tetapi dari harapan dan semangat inilah yang memulai konsep awal dari kecerdasan buatan ini. Mari kita mengutip kalimat dari William Shakespeare, harapan adalah akar dari kekecewaan. Setelah periode awal yang penuh harapan, pada pertengahan 1970-an, proyek-proyek kecerdasan buatan gak berkembang sesuai yang diharapkan. Banyak yang mulai merasa bahwa waktu itu kita telah berekspektasi terlalu tinggi, atau beranggapan bahwa pada masa itu perkembangan teknologi memang belum cukup matang. Salah satu penyebabnya adalah pemahaman kita tentang kecerdasan dan kompleksitas dalam pemrosesan informasi. Pada saat itu teknologi komputer masih terbatas dan para ilmuwan menyadari bahwa mereka perlu memahami batasan-batasan teknologi. Selain itu, kurangnya kemampuan dalam pemahaman teknik-teknik baru membuat banyak proyek AI mengalami kesulitan. Banyak program AI yang hanya bisa menyelesaikan tugas-tugas spesifik dan nggak bisa diterapkan secara luas. Ada juga kecenderungan hanya fokus pada metode-metode AI yang kurang efektif. Misalnya, terlalu bergantung pada aturan-aturan yang diatur secara manual daripada membiarkan mesin belajar sendiri dari data yang ada. Selain itu, muncul juga pertanyaan-pertanyaan moral dan etika tentang bagaimana kita seharusnya mengembangkan dan menggunakan kecerdasan buatan. Tantangan-tantangan ini semakin memperumit perjalanan AI pada saat itu. Tapi tenang, habis gelap, terbitlah terang. Memasuki awal tahun 1980-an,
cahaya mulai menyinari sudut-sudut kegelapan yang bersembunyi. Ibu kita Kartini, salah, bukan itu. Memasuki tahun 1980-an, kemajuan besar terjadi di bidang sistem pakar. Sistem pakar adalah program komputer yang menggunakan pengetahuan manusia dalam suatu domain tertentu untuk membuat keputusan atau memberikan solusi. Hal ini membuka pintu bagi AI untuk lebih terlibat dalam pengambilan keputusan. Kemajuan signifikan juga terjadi dalam pemrosesan bahasa alami. AI menjadi lebih baik dalam memahami dan menghasilkan bahasa manusia, membuka peluang baru dalam aplikasi seperti pengenalan cuaca dan penerjemahan otomatis. Pada masa ini, banyak sistem pakar mulai diterapkan dalam berbagai industri, termasuk dunia kedokteran dan bisnis. Sistem-sistem ini memberikan saran berdasarkan pengetahuan ahli, membantu dalam diagnosis penyakit atau pengambilan keputusan dalam sebuah bisnis. Selain itu, di tahun 1980-an juga muncul perkembangan konsep koneksi dan jaringan neural. Meskipun belum sepenuhnya menjadi tren besar, ide-ide ini kemudian menjadi landasan utama bagi pengembangan deep learning di masa mendatang. Setelah melewati perjalanan yang panjang selama puluhan tahun dan mengalami proses pasang surut, sekarang AI sudah berkembang sangat pesat dan telah merambah banyak aspek pada hidup kita. Sekarang coba sebutin, di zaman kayak gini, emang ada yang nggak bisa dilakukan oleh AI? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir, AI bukan hanya sekedar teknologi masa depan, melainkan kekuatan yang bisa diberikan peran signifikan dalam membantu berbagai aspek dalam kehidupan kita. Masa iya kalian belum tertarik untuk bersantai rebahan di sofa empuk dan membiarkan AI meringankan beban kalian dengan kecanggihannya? Apa iya?